Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah bagaimana dia melihatmu saat ini. BTW, aku agak lupa aku pernah bawain tema ini atau enggak ya. Kalau misalnya pun aku pernah bawa, ya udah anggap aja ini tuh temanya part 2. Ya, nggak apa-apa ya. Soalnya bingung ya tiap hari bikin video gitu ya, sehari 2 video, terus kayak suka ide apa lagi nih, apa lagi gitu ya. Udah gitu netizen gak ada yang bantuin gitu ya, pilih temanya apa. Jadi mikir tema sendirian tiap hari, curhat ya, gak apa-apa ya. Tapi nggak mengeluh kok, cuma ini aja. Intinya takutnya aku udah pernah bawain, gak apa-apa lah ya kalau udah pernah bawain juga. Ini kita fun aja, seru-seruan di sini pokoknya. Yes, ini general reading. Kalau bisa resonate-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video aku ya. Dan ada promo 3 question 100.000 rupiah. Langsung bilang aja mau promo gitu ya. Dan aku bakal kasih waktu kalian buat mikirin seseorang yang kita mau tarik energinya. Ya, gimana pandangannya dia melihat kamu tuh kayak gimana. Oke, silakan. Udah, jangan lama-lama, nanti keburu tahun depan ya. Oke, kita mulai aja. Bagaimana dia melihatmu? Semoga dia bisa melihat ya. Bercanda mulu ya. Dia melihatmu. Aku sebenarnya juga bingung ya. Ini tuh gimana isi bacaannya ya. Dia melihat kamu atau dia melihat karakter kamu, dia melihat kamu saat ini atau dia melihat kamu entah kapan gitu. Pokoknya apa yang terlihat aja ya aku bacain. Kalian nggak boleh marah, nggak boleh ngambek ya kalau nggak sesuai harapan isinya ya. Pokoknya seperti apa ya, seperti yang aku sering bilang, kalau ya fun aja kita di sini gitu. Jangan take seriously, ya. Jangan serius-serius banget intinya. Bagaimana dia melihatmu? Kadang dia suka ngeliat kamu tuh seseorang yang susah digapai atau sulit digapai. Entah kamunya jual mahal gitu ya, entah kayak kamunya suka kamu sama dia kayak kejar-kejaran gitu ya, tarik ulur. Atau bisa juga mungkin kamu tuh high class ya, mungkin kayak dia melihat gaya hidup kamu, contoh ya, seperti biasa contoh biar kalian paham gitu ya. Misalnya kamu tuh kelasnya tuh middle up ke atas, kayak kamu selalu pakai barang branded gitu. Dia tuh orangnya biasa aja, jadi dia ngelihat kamu itu seseorang yang ya sulit digapai, kayak sulit dijangkau karena kamu high class, dia yang middle class gitu ya. Ya itu contohnya aja, tapi bisa juga sulit digapainya karena dia kejar-kejar kamu tapi kamu tuh kayak susah gitu loh buat didapetin, atau susah dimiliki, atau susah buat ke jenjang yang serius. Bisa juga sih ya. Pokoknya ya itulah intinya. Kamu seseorang yang sulit dijangkau, sulit digapai, atau seseorang yang memang sebenarnya tuh sulit buat deket sama orang lain, buat deket gitu sama seseorang kamu sulit, tapi sama dia ternyata kamu bisa sedekat itu gitu. Tapi dia melihat kamu tuh seseorang yang memang sulit buat digapai ya. Kalau lagi emosi juga susah dijangkaunya. Misalnya kamu lagi marah sama dia, susah tuh buat diajak ngobrol, diajak komunikasi, diajak kompromi. Nah, susah kalau lagi emosi. Kalau lagi negatif, misalnya kamu lagi banyak overthinking, diajak komunikasi sama dia juga susah gitu. Karena kamu terlalu serius, terlalu fokus sama hal yang bikin kamu overthinking itu. Dan kamu tuh orangnya nggak suka yang lama-lama ya, kayak satset gitu ya. Apa ya istilahnya, cepet lah gitu kamu ngerjain sesuatu tuh cepet. Misalnya kamu mau pergi sama dia, tiba-tiba kamu udah booking tempat, reserve tempat, padahal ya
masih lama banget gitu, seminggu lagi perginya, tapi kamu bener-bener kayak gercep gitu ya, gerak cepat. Dan kamu kalau apa-apa tuh pakai hati, menurut dia tulus, pakai hati, ngelakuin apa-apa tuh dari hati. Dia ngerasa banget apapun yang kamu lakuin gitu, atau apapun yang kamu lakuin buat dia, itu tuh benar-benar kayak dari hati kamu. Ya, ya kamu mau lah gitu susah-susah ngelakuin ini itu buat dia juga, susah-susah mau. Kamu orangnya kayaknya sering komunikasi ya kamu sama dia di malam hari tuh. Iya, aku lihat kayak kalian aktif di malam hari, ngobrol, chit chat, atau mungkin sleep call ya. Ada yang sampai sleep call sampai subuh, mungkin subuh bukannya sholat ya, ibadah, ini sleep call ya. Berarti dia membawa kamu ini ya, memberikan pengaruh buruk ya. Karena subuh sleep call bukannya sholat ya. Itu buat yang muslim sih, tapi bercanda ya. Dan aku lihat di sini kamu orangnya pernah ya kayak ada di satu momen yang kayak menderita banget hidup kamu. Nah, apa tuh? Kayak kamu pernah ada di suatu momen, di satu fase kayak hidup kamu tuh susah banget, bener-bener di down banget mungkin gitu. Ya pokoknya dia ngerasa kayak gitu. Tapi kamu orang yang pintar sih nih, pintar dalam berkomunikasi. Cie, anak komunikasi kamu tuh. Ya aku dong itu mah ya. Lulusan komunikasi. Ya di sini kamu pintar komunikasi sih. Ya mungkin juga kalian sering ngobrol, sering chat juga yang tadi aku bilang. Tapi kadang kalian kalau lagi komunikasi tuh suka beda gitu loh. Dia berpikirnya apa, kamu berpikirnya apa. Misalnya dia berpikir ya, ternyata ayam duluan daripada telur. Ini contohnya random banget ya. Dia berpikir ternyata ayam yang lahir duluan daripada telur. Terus kamu berpikir telur yang ada duluan daripada ayam. Nah gitu. Kayak kalian suka punya pandangan yang beda aja terhadap sesuatu gitu. Dan di sini kadang dia ngerasa kamu itu entah gampang tersakiti, sensitif, atau malah kamu yang suka menyakiti gitu. Kadang kamu gak sadar kalau sebenarnya itu juga menyakiti dia, atau kamu udah melakukan sesuatu yang bikin dia kesel, marah, sakit hati. Nah tapi kamu tuh gak sadar. Tapi kayak gampang banget kamu ngelakuin sesuatu terus dia kayak tersakiti gitu ya, ternodai gitu ya. Kok ternodai? Pokoknya gitu deh, ada sesuatu yang kamu lakuin terus kayak jadi gampang orang ngerasa sakit hati. Dia ngerasa sih hadirnya kamu tuh memang ya bikin hidup dia jadi lebih positif, lebih baik, membawa cahaya juga gitu ya, lebih hangat lah gitu hidup dia. Selimut kamu tuh hangat ya. Kamu orangnya keras kepala sih. Kamu misalnya percaya terhadap sesuatu, nah itu yang bakal kamu pegang. Pendirian itu yang bakal kamu pegang terus, prinsip itu. Ya. Kadang ada sisi kamu tuh yang dingin ya. Ya kadang sih kamu kayak gitu juga, dingin orangnya, cuek. Dan dia ngerasa apa ya itu sih perasaan ke kamu kok lama-lama tuh tumbuh gitu, ada. Tapi ada juga dari kalian bikin dia tuh kayak berkembang, jadi lebih baik lah pokoknya dia ya, ada perubahan lah gitu dalam diri dia, yang perubahannya itu ya lama-lama tuh meningkat dan lebih baik, jadi better lah gitu ya. Dia pokoknya ada sesuatu dari dia yang membuat dia jadi berubah lebih baik, itu gara-gara kamu gitu ya. Kamu orangnya jujur apa adanya. Kamu suka ya suka, bilang enggak ya kamu bakalan nunjukin kalau kamu tuh nggak suka sama sesuatu. Dan kamu apa adanya ya. Kamu bisa kayak
kasih dia everything segalanya di saat kamu tuh cinta sama seseorang. Kamu kayak kasih apa aja deh ya. Jangan dong, nggak boleh kasih apa aja ya. Kalau udah jadi pasangan yang fix gitu ya, suami atau istri baru boleh kan give you everything gitu. Tapi kalau belum ya baru jadi pacar nggak perlu lah kasih segala-galanya gitu ya. Belum tentu dia kasih segalanya juga ke kita ya. Nggak mau kalah gitu ya, kayaknya nggak mau ini. Pokoknya dia ngeliat kamu tuh apa adanya banget. Apa yang dia lihat dari luar ya itu kamu tipe-tipe yang jujur apa adanya, dan kamu tuh bisa kasih segalanya di saat kamu cinta dan percaya sama seseorang. Kamu membuat dia lebih apa sih, apa tuh gue mau ngomong apa bingung. Kamu membuat dia ini open minded, pikiran dia tuh jadi lebih terbuka gara-gara kamu juga orangnya to the point ya. Ngomong apa aja tuh langsung cus gitu, langsung ke intinya. Gak suka basa-basi, bertele-tele tuh gak suka ya. Dan di sini kalian tuh ada jiwa-jiwa spiritual juga ya. Ya. Biasanya kalau orang yang suka tarot lama-lama ada ini sih. Spiritualnya tuh kayak kebuka juga ya. Aku lihat di sini menurut mereka ya, mereka tuh ngerasa kamu tuh bucin. Jadi kalau udah satu aja, fokusnya di situ aja ke seseorang gitu. Kayak ya udah ke dia aja gitu. Atau kayak kamu tuh bucin ke dia, gangguin dia terus gitu ya. Pokoknya ada lah yang bikin dia ngerasa kamu tuh kayak dekatnya ke dia aja atau bucinnya ke dia terus. Banyak dari mereka yang ngerasa kamu itu membuat hidup mereka itu lebih happy, lebih bahagia. Misalnya gini ya, tadinya hidup dia tuh membosankan, kesepian, negatif terus, hidup yang kosong-kosong gitulah, ngerti gak? Pokoknya dia merasakan kesendirian gitu loh, kehampaan, gak punya siapa-siapa, aduh, jadi aku ikutan sedih. Tapi pas kamu hadir ke dalam hidupnya, kamu tuh kayak bikin dia jadi ngerasa lebih happy, ngerasa punya seseorang, ngerasa kayak dipeduliin. Intinya gitu deh, pokoknya kamu tuh bikin hidup dia lebih happy. Tapi lebih happy-nya tuh jadi ada perubahan di dalam hidup dia. Tadinya ya gitu, hidup dia tuh benar-benar kayak sendirian, rasanya kesepian. Pas ada kamu jadi lebih happy, lebih tercerahkan gitu ya. Sebenarnya dia ngelihat kamu itu, ini aku sambil makan permen jelly ya, nggak apa-apa ya. Aku iseng banget, soalnya ini video yang aku buat, video kedua yang aku buat gitu, jadi aku iseng gitu. Gak apa-apa ya kalau kalian denger kayak aku lagi makan, itu aku lagi makan permen aja sih ya, biar lebih happy aja gitu bawain videonya. Nggak yang ngantuk gitu kan. Lama mikir ternyata ngantuk. Nah di sini dia ngelihat kamu tuh kayak kamu tuh pengen punya hubungan yang serius sama dia. Nggak harus sama dia sih, misalnya memang kamu udah ada di fase pengen punya hubungan yang serius gitu ya ketemunya ya pasnya ketemunya tuh dia gitu. Atau memang kalian pernah punya janji, yuk kedepannya kita serius yuk, atau ya yuk kita jalanin hubungan untuk jenjang serius ya, kayak gitu. Dan aku lihat di sini bisa juga sih banyak dari kalian mungkin yang udah nikah juga ada ya, walau sedikit sih. Di sini aku lihatnya bagaimana dia melihatmu. Sebenarnya kamu sempat kasih batasan juga sih ke dia. Iya.
Kayak kamu susah atau sulit gitu buat dia deketin, buat dia komunikasi, atau buat masuk deket ke kamu gitu. Kayak kamu kasih apa ya istilahnya tuh, kasih apa sih, batasan-batasan atau pintu-pintu supaya dia tuh nggak bisa masuk ke dunianya kamu gitu. Ada momen kayak gitu juga. Dia suka kepoin kamu atau dia memang tahu kamu tuh anaknya kepo juga sebenarnya. Atau dia sih mungkin ya sering kepoin kamu di malam hari gitu tuh katanya. Ya atau memang kamu juga orangnya kepo sih. Dia ngeliat kamu itu seseorang yang kepo. Kamu orangnya nggak segan-segan buat bantu seseorang atau bantuin dia lah gitu. Pokoknya kamu pernah lah bantuin dia, atau kamu memang orangnya mau gitu mengulurkan tangan, membuka tangan buat bantu orang lain. Tuh ada lagi yang bilang kan kalau kamu sama dia kayak sempat punya perjanjian sih, kayak ada omongan gitu ya. Dan di sini apapun yang kamu kerjain itu jadi uang kayaknya. Iya katanya mah ada sisi dimana kamu kalau lagi serius tuh serius banget. Nggak tahu, menurut dia kayak gitu ya. Kalian tuh kayak udah beda frekuensi ya, atau beda visi misi. Kamu kemana, dia kemana. Atau mungkin hubungannya udah selesai atau udah ngejauh ya. Jadi kayak ya udah udah beda frekuensinya lagi, atau ya kamu kemana, dia kemana lah, punya tujuan masing-masing. Ada yang ngerasa dia tuh insecure sih sama kamu. Kayak kamu punya lebih atau lebih lah dari dia gitu, apa aspek apa gitu ya, entah kamu lebih mapan karirnya atau lebih tajir gitu misalnya ya. Dan aku lihat di sini, nah itu sih kayak ya karena kalian berjauhan juga komunikasinya jadi nggak lancar ya. Kamu tuh orangnya tenang menurut dia, santai, tenang, nggak suka bikin sensasi atau cari-cari masalah banget ya. Orangnya mandiri juga sih menurut dia. Mandiri. Kayaknya dia masih suka terbayang-bayang kamu deh. Nggak tahu dia tuh seseorang dari masa lalu atau bukan, yang jelas dia suka terbayang-bayang soal kamu lah ya. Nggak lupa-lupa banget sama kamu, suka galauin kamu juga sih. Atau kamu memang orangnya galau juga? Sama dong berarti ya kamu sama dia. Oh sama sih, jangan-jangan jodoh. Dan bagaimana dia melihat kamu? Kamu tuh ibarat rumah di mana tempat dia kembali. Yes, aku jadi merinding nih ngomongnya. Apalagi di saat dia sedih tuh, dia ngerasa ya kamu lah gitu yang ngertiin dia banget. Tanpa dia harus cerita, kamu ngerti, kamu paham. Ya kamu tempat dia berlindung lah gitu istilahnya ya. Walaupun kalian punya perbedaan ya, entah perbedaan apa, tapi ya kamu orang yang penting sih. Very very important person menurut dia ya. VVIP ya. Posisi kamu tuh penting menurut dia. Ya, kamu salah satu orang yang penting. Dan dia juga ngerasa sih kamu mentingin dia juga gitu dalam beberapa hal. Ya, menurut dia kamu mentingin dia lah daripada hal lain. Ada yang hubungan cinta segitiga di sini. Cinta segitiga ini nih kayak susah banget lepasnya. Gimana gitu ya. Yang cinta segitiga ini malah yang ya susah lepas, susah nggak komunikasi gitu. Entah komunikasinya on off atau enggak, pokoknya ada aja yang bikin kalian kayak komunikasi lagi. Kamu orangnya mau berusaha ya effort aja gitu,
nggak perhitungan, misalnya aduh udah banyak keluar uang nih buat pergi sama dia gitu, tapi kamu fine aja, is okay ya. Tulus, yang tadi aku bilang kamu tuh orangnya tulus. Banyak dari kalian mungkin yang energi elemen air ya, ada jiwa-jiwa ini juga sih kayak Aquarius, energinya santuy gitu ya, santai aja. Kadang kalian ada gesekan-gesekan juga sih di antara kalian, kayak ada gesekan-gesekan yang bikin kamu sama dia tuh jadi ngambek, ada yang marah, ada yang kesel gitu ya. Tapi perasaan kamu sama dia sama besarnya sih. Ya kalau dia ke kamu 50%, kamu ke dia juga 50% gitu ya. Dikit banget 50% ya. Bikin orang sedih aja sih Dinda nih ya. Dia melihat kamu. Kamu itu bercahaya, glow up. Ada sesuatu yang dia tuh kayak ngeliat kamu tuh bersinar lah gitu. Tapi bisa juga misalnya dia deket sama 5 cewek gitu ya. Banyak banget ya 5. Dia deket sama 5 cewek misalnya, atau ada pilihan lah gitu yang deketin dia misalnya 5. Tapi dia ngeliat kamu tuh paling bersinar di antara cewek-cewek itu gitu, atau di antara cowok-cowok itu ya. Seandainya ya bisa cewek atau cowok lah gitu ya. Nanti ada yang komen, ini bacanya buat cewek doang ya. Enggak, pokoknya gitu ya. Pokoknya di antara beberapa pilihan itu dia ngeliatnya kamu paling bersinar, paling oke gitu ya, terbaik ya, best of the best deh pokoknya. Dan kamu juga sering menenangkan dia. Nah ya, dia lagi kenapa, gimana kamu bisa nenangin dia gitu ya. Jangan-jangan kamu customer service. Nenangin kan ya, bawaannya tuh tenangin orang ya, orang lagi marah-marah gitu ya, terus ditenangin sama customer service. Iya maaf pak, mohon maaf atas kendalanya gitu kan, orang jadi tenang ya. Enggak dong ya, masa customer service sih. Nah di sini bagaimana dia melihat kamu? Kamu tuh orangnya mau berkorban sih. Yang tadi aku udah bilang atau belum sih, kayak kamu sampai kayang jumpalitan, kamu tuh mau effort ya, mau aja. Tapi ada sisi kamu yang misterius menurut dia. Ada something yang kayak kamu tutupin kadang, dan dia kayak gak bisa tuh menjangkau sisi misteriusnya kamu itu. Bingung nih jelasinnya gimana. Pokoknya ada sisi kamu yang misterius dan dia gak bisa gitu buat menjangkau sisi itu. Nah, kalian deskripsiin sendiri deh, sisi apa yang dia sulit jangkau. Aku lihat di sini perasaan, mungkin ya, perasaannya dia ke kamu atau cintanya dia ke kamu tuh kayak nggak habis-habis, cie. Atau bisa juga kayak ada aja gitu hal yang bikin kamu sama dia komunikasi terus atau berlanjut terus hubungannya. Ada lagi gitu ngobrolnya, ada lagi conversationnya gitu ya. Atau bisa juga gitu perasaan dia ke kamu tuh nggak habis-habis, terus-terusan terus-terusan perasaannya ya. Atau mungkin ya hubungan kamu sama dia yang apa ya, energi dia tuh terkuras banget gitu ya. Kalau kamu sama dia nggak komunikasi, dia pengen tahu komunikasi sama kamu. Kayak dia senang aja sebenarnya gitu. Dan dia ngerasa komunikasi kalian memang suka nggak jelas, atau memang nggak jelas komunikasinya. Kalau kamu nggak ada, dia ngerasa kosong nih hatinya kayaknya. Ada kekosongan yang dia rasain. Iya. Empty gitu ya. Jadi aku yang sedih tiba-tiba. Bagaimana dia melihatmu? Kamu tuh selalu punya apa ya, perspektif yang berbeda dari orang lain. Yes, kayak orang lain tuh punya pandangan sesuatu negatif gitu ya semua orang, tapi kamu selalu
bisa lihat dari sisi positifnya. Kamu orangnya santai sih kayaknya ya, tapi ada juga yang on time orangnya. Yes, orangnya santai, on time. Dan aku lihat di sini ada dari kalian tuh yang apa ya, ada sih jiwa-jiwa kalian tuh sisinya yang emosian, dan kalau lagi marah tuh kayak nunjukin kalau kamu marah atau nggak suka terhadap sesuatu gitu. Terus jiwa-jiwa kalian tuh apa ya, kalau hatinya sensitif, tersentuh atau dibikin kesel, kamu tuh langsung marah. Ada kayak gitunya juga. Pokoknya kamu nunjukin kalau kamu marah atau kesel. Mirip sih ya sama yang tadi artinya, tapi ini kartunya beda, tapi maknanya tuh mirip. Kamu berani menerima resiko sesuatu membahayakan kamu nih, kamu ya berani aja, kamu hadapin, kamu nggak takut gitu ya, jiwanya kamu pemberani walaupun itu membahayakan buat kamu. Banyak yang menurut mereka ya, kamu tuh penyayang binatang. Mungkin kamu punya binatang peliharaan ya, kucing. Banyak dari kalian yang punya peliharaan kucing ya. Aku lihat di sini, kamu kalau lagi marah langsung kayak menjauh dari seseorang, kayak nggak mau deket-deket gitu ya, nggak mau deket-deket yang toksik gitu ya. Kalau ada sesuatu yang bikin hati kamu gak enak, kamu langsung ngejauh dari orang itu, apalagi kalau orang itu toksik ya. Apa sih nih, di saat hati kamu nggak tenang atau kamu punya masalah, punya problem, atau kamu lagi galau, kamu tuh malah kayak nggak betah di rumah. Gimana tuh maksudnya? Pokoknya kamu misalnya ada masalah, ya kamu pergi deh tuh kemana gitu ya, kamu nggak betah di rumah. Biasanya cewek ya gitu ya. Ada masalah belanja gitu ya, ke mall, nggak betah di rumah karena mungkin di rumah stres kali ya. Aku lihat kamu orangnya selalu menunjukkan niatnya kamu. Misalnya kamu chat orang ya, kamu hubungin orang, kamu tunjukin tuh kamu punya niat apa, maksudnya apa, tujuannya apa ya. Orangnya kalian pemikir juga sih aku lihat, pemikir, terus agak-agak bawel, cerewet gitu ya. Kepo iya juga di sini, selalu tahu apa aja. Banyak dari kalian yang menurut mereka ya, kamu tuh nungguin mereka atau ya orangnya memang mau nunggu gitu, tapi mungkin nungguin mereka juga sih ya. Ada lah pokoknya, nunggu komunikasi, nunggu dia chat kamu, nunggu dia hubungin kamu, pokoknya ya banyak lah dari kalian yang suka nunggu gitu ya. Nggak tahu sih nunggunya apa ya. Dan kamu tuh orangnya ngangenin deh. Iya, kamu orangnya ngangenin, kayak dia kayak sering kayak kangen gitu. Pokoknya ada something miss gitu mungkin, atau missing something di saat kamu tuh nggak ada gitu ya. Iya, pokoknya kamu ngangenin, atau ya dia memang sering gitu kangen sama kamu. Kamu orangnya mau diajak kompromi sih kadang, kerjasama gitu ya. Kamu orangnya kayak gitu. Banyak orang-orang tuh yang kayak percaya atau ngikutin kamu, nggak tahu tuh maksudnya apa. Pokoknya ya mungkin ya kamu ngomong apa dipercaya gitu, kayak orang gampang ngikutin omongannya kamu, disuruh apa gitu. Nah, baik dari kalian yang paham lah soal astrologi gitu ya, astrologi zodiak sih lebih tepatnya ya, bukan astrologi yang gimana gitu ya, bukan astronomi juga sih.
Pokoknya lebih ke ini ya, dunia perbintangan atau zodiak. Mungkin kamu punya beban hidup yang berat deh menurut dia. Iya, punya beban hidup yang berat. Ada yang hubungannya sama kamu ini udah berantakan nih. Ada seseorang kayak mau move on dari kamu, tapi berat buat move on dari kamu. Nah, tuh ya. Jadi kayak ada seseorang yang mau move on atau lagi proses healing nih dari kamu, tapi berat menurut dia buat move on dari kamu. Apalagi kalau hubungannya udah berantakan gitu. Ya. Dan apa sih nih? Macam-macam sih ini artinya ya. Aku bingung mau sebut yang mana dulu. Lagi loading nih intuisi aku nih. Di saat dia lagi butuh seseorang, dia tuh pengennya kamu tuh bantu dia. Lalu dia ngerasa kayak kamu lah yang bisa bantu dia. Orang-orang tuh kayak gak ada yang bisa gitu. Karena kamu yang paling paham dia. Menurut dia kayak gitu. Atau di saat dia lagi gak baik-baik aja atau butuh seseorang atau butuh bantuan, dia tuh kayak berharap banget kamu bantuin dia. Kayak kepo banget. Atau misalnya dia lagi ada masalah nih atau butuh bantuan, dia posting sesuatu di sosial media supaya kamu bantuin dia gitu. Nah ya. Ada yang ngerasa siklusnya tuh muternya di kamu terus. Misalnya punya hubungan sama kamu nih, dia ngerasa siklus hubungan kalian tuh ya muternya di situ-situ aja, atau masalahnya di situ-situ aja. Tuh ada lagi kan kartu yang bilang kalau kamu tuh sulit digapai, sulit dimiliki atau sulit dideketin, sulit diraih. Tapi bisa juga kamu itu seseorang yang selalu berusaha mendapatkan apa yang kamu inginkan. Even itu sulit banget, tapi kamu selalu berusaha gimana pun caranya, ya. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh, gengs. Iya. Banyak dari mereka yang nyimpan foto kamu nih kayaknya, suka ngeliatin foto-foto kamu. Apalagi kalau kalian pernah ada satu momen ya, kayak pergi atau kemana gitu berdua, dia pernah foto bareng sama kamu ya, mungkin suka diliatin tuh foto-fotonya. Kalau lagi rindu mungkin ya. Atau mungkin lihat foto-foto yang di sosial media ya. Seandainya masih berteman sih. Soalnya aku ngerasa banyak juga dari kalian yang udah saling blok-blokan sosial media. Ya. Ketahuan deh ya. Ya udah itu aja deh. Thank you ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Aku bakal kasih free questions, yes or no question seperti biasa. Kamu mau pikirin pertanyaannya, nanti aku jawab yes or no ya. Itu aja, boleh di pause. Pikirin pertanyaannya. Udah, jawabannya adalah no ya. Oke, itu aja gengs, jawabannya no ya. Jangan berkecil hati, jangan bersedih hati. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye.